Pemirsa, seorang perempuan mengaku sebagai dokter dan praktik di Bantul, Yogyakarta sejak tahun 2024. Ia ditangkap polisi karena terbukti sebagai dokter gadungan. Kasus ini berawal ketika J, warga Sedayu, Bantul, mencari terapi pengobatan untuk anaknya. Lewat rekomendasi kerabatnya, ia mendatangi tempat terapi yang dikelola oleh FE. Seorang perempuan berusia 26 tahun. Pelaku mengaku sebagai dokter di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dokter gadungan ini mengatakan jika anak korban menderita mitomania. Setiap terapi, keluarga korban diminta biaya jutaan hingga puluhan juta rupiah. Setelah beberapa bulan, pelaku mengatakan korban mengidap penyakit HIV/AIDS sehingga membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Keluarga korban pun merasa curiga, akhirnya memeriksakan diri ke rumah sakit di Sleman dan melaporkan kasus ini ke polisi. Sang dokter gadungan tersebut berhasil menipu hingga 500 juta rupiah dan sertifikat tanah. Ibu korban ini, anak korban ini merasa yakin bahwa memang dia benar. Kemudian setelah dilakukan beberapa terapi, menjanjikan memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan. Pemirsa, seorang siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memukul gurunya di hadapan ayahnya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat anak dan orang tuanya dipanggil ke sekolah karena pelaku kerap bolos pelajaran. Seorang siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memukul gurunya di hadapan ayahnya sendiri. Peristiwa itu berawal dari MR, siswa kelas 12 yang tidak masuk kelas saat pelajaran korban. Korban lalu melapor ke sekolah untuk memanggil MR dan orang tuanya ke sekolah untuk dimintai keterangan. Saat pertemuan antara korban dengan pelaku dan orang tuanya, MR tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap sang guru di hadapan ayahnya yang merupakan anggota polisi. Sebenarnya kalau mau dikatakan pembiaran, iya sih, karena dia duduk bersamaan dengan anaknya. Ketika anaknya lompat cekik guru yang dari belakang, sang orang tua ini tidak bergerak sedikit pun, tidak bergerak. Yang namanya melerai itu kan harus ada tindakan memisahkan. Ayah pelaku membantah membiarkan anaknya memukuli guru. Sang ayah bahkan mengaku menyuruh anaknya minta maaf kepada korban. Saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Nah, dipanggillah kami sebagai orang tua, salah orang tua. Oh, berarti sempat memarahi anaknya ya di... Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini. Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Atas pemukulan itu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Polres Sinjai saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi yang melihat aksi pemukulan murid terhadap gurunya itu. Pihak SMA N1 Sinjai berharap polisi menangani kasus ini dengan serius. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One, mengabarkan. Polisi terus mendalami kasus seorang guru sekolah menengah atas Negeri 1 Sinjai yang diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan salah satu siswanya. Kepolisian Resort Sinjai, unit Prasatreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang menyaksikan peristiwa dugaan pemukulan yang dilakukan oleh siswa terhadap gurunya. Kasus ini memasuki tahap gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan saat guna ini untuk meningkatkan status kasus tersebut.
Karena pelaku masih di bawah umur, penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk penanganan perkara perkembangan kasus penganiayaan terhadap guru tersebut, sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan kepada terduga anak pelaku. Dan hari ini rencana kami lakukan gelar perkara.